Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.693.000. Rp4.693.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid kita akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional. Di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mualaf anak asuh fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, antara yang pertama, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 4 keluarga, sedangkan makan siang gratis sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah, satu pekan ini sudah tersalurkan. Kemudian yang kedua, ikutilah kajian Islam rutin kita pada Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, kajian ba'da salat zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan kajian kutum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 4 Oktober 2024 atau bertepatan pada tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, adalah pukul 12.32 WIB. Yang berdiri sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Muslim MA, Imam Ustadz Mardatillah SH, sedangkan muazin Ustadz Sa'ad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan diiringi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, yang tentunya kita tidak dapat mengetahui mana-mana perintah dan mana-mana larangan dengan baik kecuali dengan kita terus memperbaiki, mengupdate dan menambah pemahaman kita tentang agama Islam yang mulia ini, yang dengan semakin baiknya ilmu kita, pemahaman kita tentang Islam, maka semakin mudahlah kita membedakan mana-mana pekerjaan atau perintah yang harusnya kita kerjakan dan mana larangan-larangan yang memang seharusnya kita tinggalkan. Yang dengan hal itu maka semakin tinggilah derajat ketakwaan kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan salah satu ciri baiknya keimanan seseorang adalah dia senantiasa berusaha untuk menambah pengetahuannya dan pemahamannya tentang Islam, sehingga dengan itu semakin baik, semakin baguslah keislamannya. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri saya pribadi dan kita semua mengambil beberapa pelajaran dari satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cukup ringkas. Tetapi para ulama kita mengatakan hadis ini adalah inti dari ajaran Islam. Hadis yang singkat tetapi disebutkan oleh para ulama kita sebagai inti dari ajaran Islam. Dan memang di antara kekhususan Rasul SAW adalah beliau diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya adalah kata-kata yang ringkas tetapi memiliki makna dan faedah yang cukup banyak. Maka tidak heran hadis-hadis Rasulullah meskipun ringkas tetapi memiliki sejumlah pelajaran-pelajaran yang disebutkan, diungkap oleh para ulama kita. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim ibnu Daus Ad-Dari. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, wahai Rasulullah, bagi siapa nasihat itu? Maka kata Rasulullah menjawab pertanyaan itu, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu adalah bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya,
bagi para ulama kaum muslimin dan para pemimpinnya dan bagi seluruh kaum muslimin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah bagaimana Rasul menamakan agama dengan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini mirip dengan perkataan Rasulullah, al-hajju arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Dia naik haji berbulan-bulan, berkali-kali, tapi kalau tidak wukuf di Arafah, maka bisa dipastikan hajinya tidak sah. Karena inti dari sekian banyak manasik haji itu adalah wukuf ya di Arafah, yang menjadi salah satu syarat sahnya ibadah atau manasik haji seseorang. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu intinya adalah nasihat. Apa maknanya? Di antara ulama kita mengatakan maknanya adalah bahwa memang isi dari agama itu adalah nasihat. Semua isi agama itu nasihat, baik berupa perintah atau berupa larangan. Yang kedua, makna dari ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, bahwa agama kita yang mulia ini akan hilang kalau tidak ada lagi saling memberikan nasihat. Ya, sebagaimana kata Umar bin Khattab, satunqadu urul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, agama Islam ini akan luntur sedikit demi sedikit. Kapan? Ketika umat Islam, ketika generasi Islam tidak lagi paham Islam, tidak lagi membedakan mana yang perkara Islam dan mana yang perkara jahiliyah. Disebabkan apa? Tidak ada lagi saling memberikan nasihat, sehingga tidak jelas mana perintah dan mana larangan. Maka ini menyebabkan apa? Luntur, menyebabkan apa? Kaburnya ya agama tersebut. Maka ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya kita saling memberikan nasihat, saling mengingatkan di antara kita. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Asr menyebutkan, kata Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, kata Allah, ya Allah bersumpah bahwa seluruh manusia ini dalam kondisi rugi, dalam kondisi celaka. Selanjutnya Allah sebutkan pengecualian sifat-sifat orang yang akan beruntung, orang-orang yang tidak akan celaka. Siapa itu? Kata Allah, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka melakukan amalan-amalan saleh. Selanjutnya apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mengingatkan dalam kebenaran dan mereka saling mengingatkan dalam kesabaran. At-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, kata para ulama kita, maknanya adalah nasihat, saling mengingatkan. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, begitu juga Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, ketika beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat artinya adalah sumpah setia. Dan di antara yang diminta oleh Rasulullah dari para sahabatnya ketika mereka membaiat Rasulullah, ketika mereka bersumpah setia sama Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah, adalah Rasulullah meminta kami agar kami berbaiat untuk saling memberikan nasihat bagi sesama kaum muslimin. Baiat ini bukan perkara biasa. Baiat ini perkara sangat penting. Dan Allah dan Rasulullah masukkan di dalam poin-poin baiat, sumpah setianya para sahabat kepada Rasulullah adalah agar saling memberikan nasihat sesama kaum muslimin. Maka hal-hal ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat tersebut, betapa pentingnya kita saling menasihati. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Apa itu nasihat? Nasihat kalau dari bahasa Indonesia secara umum kita bisa artikan adalah memberikan saran atau memberikan masukan. Itu namanya nasihat ya. Secara umum, secara bahasa kita bisa katakan nasihat itu adalah memberikan saran atau memberikan masukan atau memberikan perbaikan-perbaikan. Dan para ulama kita juga mengatakan nasihat itu juga bisa berarti adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan atau menginginkan yang terbaik untuk orang lain, memberikan yang terbaik untuk pihak lain. Kalau kita maknai nasihat ini adalah dengan memberikan yang terbaik untuk pihak lain, maka lebih mudah kita memahami hadis ini.
Karena kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Mungkin kalau kita terjemahkan, nasihat adalah dengan memberikan masukan dan saran, akan rancu. Apakah Allah membutuhkan masukan dan saran dari kita? Tentu tidak. Allah Maha sempurna. Tetapi kata para ulama kita, kalau kita katakan nasihat itu bisa diartikan dengan memberikan yang terbaik, maka tidak akan terjadi kerancuan. Ketika kita katakan nasihat untuk Allah, artinya adalah kita memberikan, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Apa itu? Kita taati Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah bentuk kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, yang menaatinya, ya, menaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan syariatnya. Maka ini artinya kita memberikan atau menyerahkan, ya, atau mengabdikan kepada Allah yang terbaik. Begitu juga an-nasihah li kitabihi, untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Ya, kita tidak butuh nasihat. Al-Quran tidak butuh nasihat, ya. Al-Quran tidak butuh masukan, karena Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, maka nasihat untuk Al-Quran di sini maksudnya adalah kita berikan yang terbaik untuk Al-Quran. Bagaimana itu? Kita membacanya, kita memahaminya, kita mengamalkannya. Ya, maka tidak akan terjadi kerancuan makna dari nasihat untuk Al-Quran. Begitu juga nasihat untuk Rasul. Artinya adalah kita memberikan yang terbaik untuk Rasulullah. Dengan apa? Kita ikuti perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya, kita bela syariatnya, ya, kita jaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari memberikan yang terbaik untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memberikan yang terbaik untuk a'immatil muslimin. A'immah kaum muslimin di sini kata para ulama kita maknanya dua. Yang pertama kepada para ulama. Kita berikan yang terbaik untuk para ulama. Bagaimana? Kita hormati mereka. Tidak boleh kita mencaci, mencela nama mereka. Kalau mereka memiliki kesalahan, maka diberikan masukan dengan cara-cara yang terbaik. Tidak disalah-salahkan. Karena mereka adalah manusia yang bisa saja salah, bisa benar, tetapi mereka memiliki kemuliaan karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, a'immatul muslimin maksudnya adalah para pemimpin, para penguasa kaum muslimin. Termasuk, ya, kewajiban kita, bagian dari agama adalah kita saling memberikan nasihat, termasuk kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ketika mereka berada di dalam kesalahan, maka kita punya kewajiban dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing tentunya untuk memberikan masukan-masukan. Karena Ahlus Sunnah berbeda dengan Syiah. Ahlus Sunnah melihat pemimpin itu adalah manusia yang tidak maksum, bisa salah, bisa benar. Kalau dia benar didukung, kalau dia salah diberikan masukan, tapi dengan cara-cara yang terbaik, dengan hikmah. Adapun Syiah tidak. Syiah melihat pemimpin mereka adalah maksum. Maka kalau kata pemimpinnya A harus A, nggak boleh katakan B. Kalau kata pemimpinnya Z harus Z, nggak boleh katakan yang lain. Meskipun salah, meskipun berbahaya. Tapi Ahlus Sunnah tidak melihat seperti itu. Mereka memandang para pemimpin mereka adalah manusia yang tidak maksum, yang bisa salah, bisa benar. Tapi ketika mereka salah, diberikan masukan dengan cara-cara yang terbaik. Wa ammatihim, dan juga memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Saling memberikan nasihat, mengingatkan yang baik, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan nasihat. Kalau mungkin keterbatasan ilmu kita, keterbatasan waktu kita bisa membantu lembaga-lembaga, pihak-pihak yang memang fokus terhadap memberikan nasihat kepada kaum muslimin, baik yang di perkotaan atau yang di daerah tertinggal, di daerah-daerah perbatasan, sehingga tidak ada alasan saya sibuk, saya tidak punya ilmu. Ketika kita punya kemampuan secara finansial, ayo dukung lembaga-lembaga, pihak-pihak yang memberikan nasihat tersebut. Jemaah sholat Jumat yang rahmati Allah, maka dengan hal ini kita menjalankan agama Islam, atau kita telah menjalankan agama Islam itu dengan baik. Dan juga pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari berkaitan nasihat ini adalah, kata para ulama kita, di antara adab dalam nasihat itu adalah hendaknya orang yang diberi nasihat mau menerima nasihat tersebut. Jangan sampai dia menolak nasihat, apalagi ketika nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan memang dia berada pada pihak yang memang butuh dinasihati, maka hendaknya dia menerima nasihat tersebut. Dari manapun datang nasihat tersebut. Rasulullah SAW
ketika beliau mau berperang, ya, di perang Badar, maka beliau pun menunjuk satu tempat yang posisinya jauh dari sumur Badar. Maka datanglah salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah posisi yang kita ambil sekarang untuk berperang ini adalah petunjuk dari Allah atau hanya strategi darimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak, ini strategi dari saya, bukan dari Allah. Maka kata sahabat ini, kalau begitu ya Rasulullah, saya menyarankan kita mengambil posisi dekat dengan sumur. Kenapa? Karena perang membutuhkan tenaga dan kita akan haus. Siapa yang menguasai sumur, menguasai air, maka dia akan menang. Rasulullah terima dan Rasulullah katakan pindah posisi mendekat kepada sumur. Padahal beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima masukan dari para sahabatnya. Umar bin Khattab, ketika beliau dinasihatin oleh rakyatnya, oleh bawahannya, beliau berdiri bukan marah, tetapi mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mau menunjukkan kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahanku. Umar bin Khattab, kata Rasulullah, kalau Umar jalan di satu jalan, syaitan cari jalan lain. Begitu kuat ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi posisinya yang begitu mulia, setelah Abu Bakar As-Siddiq, tidak mencegahnya untuk menerima nasihat bahkan dari orang di bawahnya. Ini adalah bagian bagaimana dari keimanan seseorang. Dan Rasulullah, Allah mencela orang-orang yang ketika dia dinasihatin, kata Allah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul izzah. Di antara sifat orang munafik itu adalah ketika dia dinasihatin, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan ini salah. Maka dia mengatakan apa? Akhadathu al-izzah, ya, bil ithmi, maka dia terus tidak mau peduli, ya, bahkan mengatakan enggak ada urusan kamu. Apa urusan kamu menasehatin saya? Juga kata Ibnu Mas'ud, di antara perkataan yang paling Allah benci adalah seseorang ketika dia dinasehatin, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka dia menjawab, alaika nafsak, urus saja dirimu sendiri, tidak perlu mencampuri urusan lain. Kata Ibnu Mas'ud, ini adalah perkataan yang paling dibenci oleh Allah, karena artinya dia tidak mau menerima nasihat. Sedangkan nasihat itu bagian dari agama yang merupakan kewajiban dari kita untuk menerima nasihat yang baik dari siapapun datang nasihat tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran, dan jadikan kita orang-orang yang mudah untuk menerima nasihat-nasihat yang baik dan mengamalkannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.